Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih, dan nanti insyaallah kita lanjut dengan salat witir. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari keberapa ini sekarang, Pak? Hari ke 3 sekarang. Mulainya kapan dulu, Pak? Karena ada berbeda. Mulainya Sabtu, Ahad, Senin. Sekarang berarti hari ke 3. Ada yang baru hari ke-2 karena memang perbedaan pendapat dalam mengawali Ramadan kita. Nah, tentang perbedaan pendapat dalam mengawali Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini adalah ranah khilafiyah, ijtihadiyah, ranah perbedaan cabang-cabang dalam agama, dalam ibadah yang ditoleransi untuk berbeda karena masing-masing punya dasar, masing-masing punya ulama yang berijtihad di dalamnya. Maka hendaknya saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Misalkan yang berpendapat harus memulai Ramadan atau Idul Fitri itu dengan melihat hilal, harus bisa dilihat. Itu hadisnya ada yang riwayat Imam An-Nasai, ada riwayat Imam Bukhari juga. Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau melihat hilal, berhari rayalah kamu kalau melihat hilal. Sehingga bagi yang berpendapat harus dilihat, ya karena hadis ini. Tapi bagi yang berpendapat tidak harus mesti bisa dilihat, yang penting hilal itu sudah ada di atas ufuk, walaupun belum memungkinkan untuk dilihat, tapi sudah wujud, sudah ada di atas ufuk. Ini juga ada dalilnya, tidak sembarang juga. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub asyahra hakadha wa hakadha. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, adalah umat yang buta huruf saat itu, tidak pandai menulis dan tidak pandai ilmu hisab. Bulan itu kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti ini, kata Nabi, dengan memberi isyarat, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Jadi Nabi di hadis ini menceritakan dulu keadaan umat Nabi saat itu. Buta huruf, tidak pandai menulis, tidak pandai ilmu hisab. Lalu Nabi bersabda, bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Sehingga hadis ini difahami, oh berarti dulu Nabi itu menggunakan ru'yat itu karena umatnya di zaman itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak pandai ilmu hisab.
Adapun sekarang umat Nabi itu sudah pandai-pandai membaca, pandai menulis, pandai ilmu hisab canggih luar biasa sekarang. Maka yang lebih memudahkan dan yang lebih dianggap akurat untuk bisa digunakan justru adalah ilmu hisab. Nah, itu dasarnya. Jadi juga berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu ru'yat karena kata Nabi disebutkan ilatnya bahwa kondisi umat saat itu tidak pandai ilmu hisab. Nah, sekarang sudah pandai-pandai, maka bisa digunakan ilmu hisab ini untuk mempermudah ibadah kita. Maka kita ambil ini ilmu pengetahuan untuk menjadi fasilitas mempermudah ibadah kita. Dan banyak hadis-hadis lain Bapak Ibu tentang argumennya, dalilnya bagi mereka yang menggunakan hisab murni atau juga silahkan yang menggunakan ru'yat, masing-masing punya dalilnya. Kira-kira begini kalau sederhananya, kita ini sekarang sebenarnya dalam ibadah harian itu juga menggunakan ilmu hisab murni. Contohnya untuk waktu sholat. Zaman Nabi, Bapak Ibu, orang itu kalau mau sholat zaman Nabi itu melihat matahari atau melihat bayang-bayang benda. Zuhur itu dilihat matahari. Kalau matahari ada di tengah-tengah itu belum. Tapi kalau condong ke arah barat sedikit, nah itu namanya waktu zuhur, baru adzan. Jadi lihat matahari dulu. Asar itu dilihat kapan? Kalau bayang-bayang suatu benda sama dengan benda itu. Jadi ambil kayu, tancapkan. Kalau bayang-bayangnya seukuran dengan benda itu, maka itu namanya waktu asar, baru azan. Jadi dulu begitu. Maghrib dilihat, kalau sudah matahari tenggelam, baru dia azan maghrib. Isya, kalau cahaya matahari, jadi mataharinya tenggelam tapi cahayanya masih ada. Kalau cahayanya yang masih ada itu mulai hilang, gelap, masuk waktu isya. Subuh kapan? Ketika ada cahaya putih di tengah gelapnya malam, yang semakin terang namanya fajar shadiq, baru dia azan. Jadi lihat matahari saat itu. Pertanyaannya sekarang kira-kira kita kalau mau azan lihat matahari atau bagaimana Pak sekarang ini? Nah, langsung sekarang itu cukup melihat jadwal waktu sholat. Jadwal waktu sholat itu dari mana? Itu adalah produk ilmu hisab. Kok tahu itu? Maghrib 17.35. Kok tahu? Kan tidak lihat matahari. Itu sudah ada ilmunya. Namanya ilmu hisab. Dihitung itu Pak. Maka ada. Sekarang tidak usah lihat matahari. Langsung saja. Nah, lihat jam, maka dia kemudian azan. Nah, muadzin Pak, lihat jam, azan. Sebelum azan, muadzin itu kalau sudah dipastikan masuk waktunya, misalkan 17.35, sunnahnya muadzin itu minum dulu. Karena sudah masuk waktunya, baru dia azan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan begini, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Manusia itu tidak akan hilang kebaikannya, akan terus mendapat kebaikan kalau dia menyegerakan dalam berbuka puasa. Jadi nanti muadzin kalau sudah pas waktunya minum dulu baru lanjut. Selain karena sunnah Nabi menyegerakan berbuka, juga agar tidak pingsan saat azan nanti. Kalau langsung azan misalnya tidak kuat. Tapi cukup Pak, muadzin ini mohon maaf, jangan ini jadikan alasan. Muadzin cukup ya seteguk dua teguk lah langsung azan. Jangan lanjut es campur dulu muadzin. Tahan dulu. Ada jamaah nunggu dah azan Ustaz. Ditelok es campur sama nasi padang di ruang takmir. Ternyata mengamalkan disuruh menyegerakan berbuka. Nah, tentu langsung azan. Jadi itulah alasan kenapa ada yang menggunakan hisab. Sekali lagi, mari saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak usah diperuncing, masing-masing punya keyakinan, maka mari kita ambil yang kita yakini, kita hormati pendapat yang berbeda. Ada Pak yang memperuncing saja, jangan sampai. Dia nanya ke temannya, kamu Ramadan ini pakai metode apa masuknya? Saya pakai hisab. Oh, kamu ini orang Muhammadiyah. Saya tidak koncoan sama orang Muhammadiyah.
Nanya ke teman satunya, kamu pakai metode apa? Ru'yat. Oh, kamu orang NU. Saya tidak koncoan sama orang NU. Lah kamu dari tadi nanya terus, ditanya balik dia, Pak, kamu pakai metode yang mana? Kata dia, saya netral. Apa itu netral? Gak poso katanya. Nah, ini yang tidak boleh, Pak, ya. Nah, diambil yang diyakini, hormati pendapat yang berbeda. Kalau soal dalil itu sudah sangat kuat, Pak. Pendapat ini sama-samalah punya dalilnya, maka saling menghargai. Nah, sekarang ini, Pak, mohon maaf, ada lagi yang karena ingin menyalah-nyalahkan, jangan sampai pakai dalil yang lain lagi untuk menyalahkan. Katanya begini, okelah, masing-masing punya dalil yang kuat, baik yang hisab kuat dalilnya, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Tadi baru sebagian. Yang ru'yat juga oke, punya dalil. Tapi, nah ini yang mau nyalah-nyalahkan. Tapi kan ada hadis Nabi katanya bahwa as-saumu yauma tasumun, ya, berpuasa itu, mengawali puasa itu pada saat kalian semua berpuasa. Beridul fitri itu pada saat kalian semua beridul adha. Beridul fitri, beridul adha pada saat kalian semua beridul adha. Seolah-olah hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya mengikuti mayoritas, hendaknya mengikuti kebanyakan orang. Lalu bagaimana kita memahami ini? Jadi hendaknya dia mengikuti mayoritas, mengikuti jamaah kaum muslim. Ini sudah dikaji juga, Pak, oleh mereka yang mengambil hisab tadi. Bagaimana penjelasannya? Jadi mengikuti mayoritas itu, mengikuti banyak orang itu dalam Islam ada kaidahnya. Tidak serta-merta berarti ikut yang banyak, tidak begitu. Karena kalau dalam Islam justru yang banyak itu belum tentu boleh diikuti. Kaidah umumnya ini. Makanya Islam itu tidak sama dengan demokrasi. Kalau demokrasi itu yang paling banyak yang menang. Islam dah ada rambu-rambunya. Betul memang hendaknya kita bersama dengan kebanyakan kaum muslimin, tapi ada rambu-rambunya. Kalau semua mayoritas kaum musliminnya, maaf, berbuat kesyirikan, sesajen misalkan di daerah itu, apakah kita mau ikut karena alasan mayoritas kaum muslimin? Tidak, ada rambu-rambunya. Makanya dalam Islam itu ada ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang hanya dasarnya karena kebanyakan orang, hati-hati, itu justru kadang-kadang bisa menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, Pak, maksud saya, jadi ikut kebanyakan dalam hadis ini pun itu ada penafsirannya, bukan serta-merta mayoritas begitu, enggak. Bagaimana penafsirannya yang disebut mengikuti jamaah kaum muslimin itu? Mari kita lihat apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengutip apa itu yang disebut al-jamaah, yang kita diminta untuk bersama jamaah kaum muslimin. Apa itu jamaah? Beliau mengutip pendapatnya Imam At-Tabari. Apa itu? Kata beliau, wa qala qaumun, dan berkata sebagian ulama kita. Jadi ulama-ulama itu menjelaskan apa makna jamaah. Sebagiannya ada yang menyebut apa itu al-jamaah. Jamaah kaum muslimin adalah al-muradu bihim adalah ahlul ilm. Kata beliau, li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi maksud jamaah itu adalah ahlul ilm, para ulama kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'alahum hujjatan 'alal khalqi wan nasu taba'un lahum fi amrid dini. Jadi kata Ibnu Hajar begini, Pak, jamaah itu adalah ulama-ulama kaum muslimin yang diikuti oleh umat Islam karena punya dalil-dalil yang bisa menjadi hujjah bagi mereka. Itu namanya jamaah. Jadi jamaah itu bukan hanya mayoritas gitu, enggak, tapi sekumpulan orang, sekumpulan kaum muslimin yang di situ ada ulama-ulamanya. Jadi tidak sembarangan, ada ulama-ulamanya, lalu dia diikuti oleh jamaah kaum muslimin, pendapat-pendapat ulama itu, karena pendapatnya bisa menjadi hujjah, menjadi dasar dalam urusan-urusan agama. Itulah namanya jamaah.
Jadi kira-kira bahasa kita Pak, berarti yang berpedoman pada hisab, mohon maaf, misalkan Muhammadiyah, itu juga jamaah namanya, jamaah kaum muslimin di Muhammadiyah, karena ada ulama-ulamanya di sana, ada anggotanya, ada pimpinan pusat, daerah, wilayah, itu juga jamaah kaum muslimin. Jadi bukan serta-merta mayoritasnya, enggak, ada aturan. Karena kalau mayoritas kaum muslimin di situ syirik, apa kita ikut jamaah? Enggak begitu. Jadi ikut yang ada ulamanya, ada fatwa-fatwa ulamanya, dan diikuti oleh kaum muslimin. Lah itulah ormas-ormas kita sekarang. Maka Muhammadiyah itulah jamaah namanya. Maka nanti di Nahdlatul Ulama itulah jamaah namanya. Maka imam madhab dengan pengikut-pengikutnya itulah namanya jamaah. Adapun berbeda-beda kembali kepada soal masalah fikhiyah tadi, ijtihad tadi, yang harus menghormati satu dengan yang lainnya. Sebab kata Nabi, idza ijtahadal hakim, kalau seorang ulama itu berijtihad dan dia benar ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala di sisi Allah. Kalau ternyata salah nanti ijtihadnya, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir Pak, jadi memahami jamaah begitu, berarti yang semua ini juga mengikuti jamaah, karena mengikuti ulama-ulama dan kaum muslimin, tidak seorang diri tapi bersama dengan jamaah. Yang terakhir Pak, ada lagi yang menyampaikan misalkan bahwa tapi kan kita diperintah untuk taat pada ulil amri. Ulil amri itu Pak, dalam tafsirnya para ulama menjelaskan, bisa ulil amri itu maknanya adalah pemimpin, betul, tapi ulil amri juga kata para ulama. Siapa yang berpendapat yang kedua ini? Ada Ibnu Abbas, ada Hasan Al-Basri, ada Imam Mujahid. Ini berpendapat ulil amri itu juga adalah para ulama dari kaum muslimin. Itu juga bisa disebut ulil amri dalam urusan-urusan agama. Kita bisa lihat tafsir-tafsir tentang mengupas ulil amri. Maka siapa yang mengikuti ulama, tidak sembarangan maksudnya, itu juga dia mengikuti ulil amri. Apalagi mohon maaf Pak, pemerintah pun di negeri kita itu mempersilahkan kalau mau ada yang berbeda. Tidak mengatakan, oh kalau berbeda tidak boleh, akan diberi sanksi, akan diberi hukuman. Tidak begitu. Pemerintah sendiri, saya pernah baca itu Pak, beberapa hari sebelum 1 Ramadan, ada dari wakil Menteri Agama menyampaikan, oh memang kita mungkin saja berbeda, kita saling menghargai. Artinya pemerintah sendiri itu tak mengharuskan, sama tentu, maka dikembalikan kepada masing-masing keyakinan kita sendiri-sendiri. Apalagi Pak, dalam undang-undang kita, itu saya lupa Pak, apa undang-undang dasar apa undang-undang, saya lupa, pasal 29 ayat 1 ayat 2 kan disebutkan itu, negara menjamin tiap-tiap penduduk dengan keyakinan agamanya masing-masing, dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Maka mohon maaf Pak, Menteri Agama kan sempat menyampaikan maaf selamat kepada Bahai, agama Bahai. Ketika ditanya, loh itu kan tidak resmi, bukan agama yang diakui di Indonesia. Nah, itu katanya dalilnya adalah alasannya karena keyakinan itu dijaga oleh negara walaupun tidak resmi. Nah, kalau Bahai saja dijaga, apalagi Muhammadiyah. Jadi dia sebuah keyakinan yang oleh pemerintah sendiri dipersilahkan, tidak diharuskan ada sanksi kalau enggak. Jadi taat pada ulil amri itu juga perlu uraian. Kalau ulil amrinya tidak mempersoalkan dan bahkan menghargai, maka tak ada masalah satu dengan yang lain. Dan saya tutup Pak, mohon maaf, di Muhammadiyah sendiri misalkan kita dengan pemerintah itu luar biasa sinerginya dalam hal-hal yang lain. Dalam masalah kesehatan Pak, di masa pandemi, berapa rumah sakit Muhammadiyah yang ambil bagian, terjun dalam masalah pandemi ini? Berapa sekolah-sekolah di berbagai pelosok daerah yang mungkin di situ tidak ada sekolah negeri, tidak ada universitas negeri, ada sekolah-sekolah kita, ada kampus-kampus kita. Kita itu bersinergi dengan pemerintah. Lah kok yang seperti itu dikatakan tidak taat pada pemerintah?
Ketika ada, mohon maaf, Gunung Semeru atau apa, datang ke sana kita, Pak, bersinergi dengan pemerintah. Hanya dalam masalah ini kita masing-masing punya keyakinan, itulah namanya ijtihad. Jadi jangan langsung itu tidak taat kepada pemerintah, itu terlalu berlebihan. Sebab setiap hari kita bersama bersinergi dengan pemerintah membangun bangsa ini lewat pendidikan, lewat kesehatan, lewat sosial. Kita ambil bagian semuanya. Kalau ada gunung meletus, kita datang ke sana. Ini alhamdulillah, Pak, kalau di Surabaya, Sidoarjo aman katanya, gunung-gunungnya aman. Apa ada gunung? Saya ada Gunung Sari, Gunung Anyar, itu aman, tidak meletus itu. Tapi kita semua ambil bagian. Jadi maknanya sekali lagi mari saling menghormati. Ini ijtihad. Jangan mengatakan ini tidak ikut al-jamaah, tidak ikut mayoritas. Tadi sudah dibahas apa itu makna mayoritas kaum muslimin. Ini tidak taat pada pemerintah. Tadi sudah dibahas apa maknanya. Kita bersinergi dengan pemerintah hanya pada masalah-masalah keyakinan seperti ini. Kembalikan kepada keyakinan masing-masing warga negara, dan inilah pilihan ijtihadnya. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain, Pak. Kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tak lagi mempersoalkan perbedaan-perbedaan itu. Mari kita tingkatkan ibadah, fokus khusyuk, meningkatkan amal ibadah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa nanti keluar dari bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.